pertama dalam pembuatan peta terminal titik pertanahan dalam rangka pemberian tas adalah dengan menggambar ulang peta bidang tanah ke dalam AutoCAD. Setelah membuka aplikasi AutoCAD, pastikan pengaturan workspace berada di pilihan Map Classic Workspace. Langkah selanjutnya adalah membuka file DWG atau AutoCAD bidang sebelumnya. Caranya seperti biasa, Ctrl O, kemudian pilih filenya, maka kumpulan bidang yang telah digambar sebelumnya itu akan terbuka. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menggambar peta bidang tanah dalam AutoCAD secara manual. Tahapannya yang pertama adalah dengan memasukkan titik koordinat sesuai dengan peta bidang tanah. Caranya dapat dengan menulis komen PO atau point, kemudian enter, kemudian kita masukkan titik koordinat sesuai yang dengan tertulis di peta bidang tanah. Kemudian untuk kita bisa zoom ke sesuai titik, gunakan komen Z atau zoom, kemudian diikuti dengan komen E. Maka titik putih akan terlihat kecil di bidang yang ini. Selanjutnya, kita dapat memperbesar atau zoom area bidang atau titik tersebut tadi. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah menggambar peta bidang tanah. Selanjutnya adalah kita menyatukan garis-garis ini menjadi sebuah objek atau bidang. Caranya dengan menggunakan komen BO atau benderi, kemudian pilih titik point, kemudian kita pilih di tengah-tengah bidangnya. Jika sudah, kemudian diikuti dengan enter, maka proses boundary telah selesai. Selanjutnya adalah kita mewarnai garis bidang ini menjadi warna hijau, yang artinya bidang atau persil tersebut telah selesai digambar. Caranya kita dapat memilih bidangnya, kemudian pada layar kontrol kita pilih yang berwarna hijau atau persil selesai. Maka persil yang kita gambar tadi sudah selesai. Jangan lupa simpan file bidang yang terakhir digambar dengan cara Ctrl S. Maka selanjutnya adalah mengekspor file poligon bidang yang kita gambar. Caranya dengan klik menu Map Tracing, kemudian pilih Export, kemudian kita simpan di folder mana, namai filenya, misal sebagai contoh bidang. Kemudian objek type-nya kita pilih polygon, kita pilih select manual di bidangnya dengan cara klik icon berikut. Jika sudah, tekan enter. Kemudian pada start option tentang klik close polylines and polygons, kemudian klik OK. Maka proses ekspor telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mengekspor titik ikat atau koordinat yang telah kita gambar. Caranya juga sama, melalui menu Map Drafting, diikuti dengan ekspor. Kemudian kita beri nama filenya sebagai contoh titik. Kemudian objek type-nya dipilih point,
kemudian kita pilih select manually dengan enter berikut, kemudian enter, langsung dilanjut dengan klik OK, maka proses ekspor telah selesai. Langkah selanjutnya setelah kita menggambar peta bidang tanah di AutoCAD adalah menggambar peta perimbangan teknis yang biasa disebut aspek dengan menggunakan ARCIS. Nah, misalnya pasti pertama kali membuka aplikasi ARCIS. Kemudian setelah aplikasi ARCIS-nya terbuka, kita buka file template aspek. Jika template aspek sudah terbuka, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyimpan file yang baru ini. Caranya dengan klik tombol Save As, kemudian kita pilih folder atau tempat penyimpanannya. Sebagai contoh, di sini saya simpan di tempat folder namanya belajar. Kemudian kita namai filenya sesuaikan saja dengan aspek, kemudian simpan. Langkah berikutnya adalah kita mengganti bidang atau objek sesuai dengan tanah yang mohon. Dalam artian kita menyesuaikan bidang yang telah kita gambar menggunakan AutoCAD sebelumnya. Caranya cukup sederhana, kita menggunakan template. Pada layer bidang, diklik kanan, kemudian klik Properties. Kemudian pada tab source, kita hanya cukup mengklik Set Data Source. Nah, kemudian kita pilih bidang SHP yang telah kita gambar menggunakan AutoCAD sebelumnya. Kalau sudah, klik OK. Maka bidang akan berubah. Jika ingin melihat tampilan bidangnya, cukup klik kanan di layar bidang, kemudian klik zoom to layer. Maka bidang secara otomatis akan terlihat. Jika skala bidangnya terlalu besar untuk ditampilkan, kita dapat mengganti skalanya dengan cara klik pada layarnya, kemudian ganti skala di bagian Max Scale. Biasanya dapat digunakan 1:1000. Kemudian kita juga dapat menggeser lembar petanya dengan cara mengklik icon pen. Kita geser sesuai dengan keinginan tampilan. Jika sudah dirasa cocok, maka kita dapat mengakhirinya dengan klik select element. Kemudian tahap berikutnya adalah kita memastikan keterangan zona kawasannya. Caranya cukup sederhana. Pada rencana pola ruang kota Medan, klik kanan, kemudian aktifkan label feature. Maka akan terlihat kawasan itu berada di perumahan kepadatan sedang. Nah, karena labelnya tertutup dengan kondisi bidang tanahnya, kita dapat melabelinya secara manual. Cukup kita disable saja label features-nya. Kemudian di sini ada template, dan kita edit sesuai dengan zona kawasannya. Setelah menambah informasi zona kawasan selesai, tahapan selanjutnya adalah menamai atau memberi nama jalan atau gang kondisi tanah sekitarnya.
Ini caranya dilakukan dengan manual menggunakan template teks yang sudah ada. Setelah memberi informasi nama jalan selesai, tahapan berikutnya adalah memastikan apakah kondisi bidang ini sesuai dengan peta bidang tanah. Nah, saya lihat ini kondisi bidang tanahnya masih belum sesuai bidang peta bidang tanah. Di peta bidang tanah, kondisi bidangnya ini berada mengapit tepat di gang bahagia. Nah, oleh karena itu perlu kita lakukan edit secara manual untuk menggeser bidangnya agar mengapit di gang bahagia. Caranya adalah dengan klik kanan di layar bidang, kemudian pilih edit features, kemudian klik start editing, kemudian kita pilih bidangnya dengan cara klik di tengah-tengah bidang hingga bidangnya berubah menjadi warna biru. Kemudian kita geser bidangnya sesuai dengan peta bidang tanah agar dia mengapit di gang bahagia. Jika sudah, kita klik pada editor, kemudian klik stop editing. Jangan lupa filenya disimpan. Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah merubah informasi titik ikat atau titik koordinat bidang. Caranya cukup mudah. Kita klik kanan di layar titik ikat, kemudian pilih port titik, kemudian dengan cara yang sama pada tab source, pilih set data source, kemudian kita pilih titik ikat koordinat yang kita gambar pada AutoCAD. Jika sudah, klik OK. Maka informasi titik akan terlihat di peta. Nah, jika titiknya ini tidak sesuai, maka dapat kita geser dengan cara yang sama seperti menggeser bidang. Tapi, jika di peta bidang tanah informasi titik ikat ini tidak ditampilkan ke dalam peta, maka kita dapat menghilangkan atau mendisable titik ikat ini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menghilangkan tanda centang di layar titik ikat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengganti lokasi citra yang ada di bagian bawah sebelah sini. Caranya cukup sederhana. Pada layar poin yang di sini, klik kanan, kemudian di properti. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya, pada tab source itu dipilih data source. Kemudian kita pilih file .shp yang telah kita gambar di AutoCAD sebelumnya tadi. Lanjut, klik OK. Nah, lokasi titik akan berubah. Agar dia zoom ke arah titiknya, caranya sama seperti yang di bidang. Tinggal klik kanan di layarnya, kemudian pilih zoom to layar. Nah, jika sudah, maka lokasi citra akan terlihat di gambar sebelah sini. Kita dapat mengganti skalanya sesuai dengan keinginan. Misal sebagai contoh, skala yang ingin digunakan adalah 1:10.000. Pembuatan peta pertimbangan teknik atau yang biasa dikenal dengan hitungan aspek telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah kita hanya perlu mengganti informasi seperti nama pemohon, nomor identifikasi bidang, kelurahan, kecamatan, kota, letak bidang, serta titik koordinat bidang.
itu dapat kita lakukan secara manual. Jika sudah selesai mengedit informasi seperti nama, letak tanah, dan titik koordinat, maka peta pertimbangan teknis telah selesai dibuat. Langkah berikutnya adalah kita dapat melakukan cetak atau print peta pertimbangan teknis. Sama seperti pada umumnya, itu dilakukan dengan klik icon print. Kemudian kita langsung bisa klik OK. Jangan lupa ganti dulu settingan printer seperti pada umumnya. Atau kita juga dapat mengekspor file ini menjadi bentuk PDF. Caranya klik pada file, kemudian pilih export map. Nah, step-stepnya kita ubah menjadi PDF, kemudian kita tentukan file ini mau disimpan di mana. Sebagai contoh, ini misal di desktop, kemudian namanya unpack, kemudian kita tinggal pilih save atau simpan. Maka proses menggambar peta pertimbangan teknis pertahanan telah selesai. Setelah menggambar peta pertimbangan teknis atau aspek telah selesai, maka tahapan berikutnya adalah kita menggambar peta existing atau kondisi kegunaan tanah saat ini. Caranya cukup membuka file baru template di peta existing. Jika filenya sudah terbuka, maka tahapan berikutnya adalah kita copy file ini ke sebuah file baru. Kemudian proses berikutnya adalah kita mengganti bidang yang ada di area di sini. Caranya sama seperti kita menggambar peta pertimbangan teknis. Cukup klik kanan di layar bidang, kemudian klik properties, kemudian pada tab source kita ganti set data source-nya. Kita pilih bidang, nah untuk menampilkan bidangnya caranya sama seperti sebelumnya, klik kanan di layar bidang, kemudian zoom to layer. Kita juga dapat mengganti skala peta bidangnya. Caranya sama seperti menggambar peta pertimbangan teknis, klik di bidangnya, kemudian kita arahkan ke map scale, ganti ke angka 1:1000. Kemudian kita juga dapat menggeser, klik icon pen, kemudian kita akhiri dengan select element. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memberi informasi nama jalan atau gang, kondisi sekitar bidangnya. Caranya sama seperti sebelumnya, dilakukan secara manual menggunakan template yang sudah ada. Jika sudah memberi informasi nama jalan atau gang, langkah berikutnya adalah kita mengganti titik ikat atau koordinat kondisi bidangnya. Nah, karena di peta bidang tanah titik ikat ini tidak ditampilkan, maka ini kita dapat skip. Tapi nanti jika ada titik ikatnya, ini caranya sama seperti kita menggambar di peta pertimbangan teknis. Caranya cukup di klik kanan, kemudian pilih properties,
Kemudian kita hanya perlu mengganti set data source-nya. Nanti dia otomatis diikatnya akan ditampilkan. Tapi jangan lupa ini juga dikontreng atau ditekan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengganti lokasi titik ikat di citranya. Caranya sama seperti di peta pertimbangan teknis. Cukup diklik kanan di layar titik ikat, kemudian pilih properties, kemudian kita pilih set data source, kemudian tinggal kita ambil titiknya. Untuk menampilkan lokasi titiknya cukup di zoom to layer. Nah, maka area citra bidang akan terlihat. Jika skalanya ingin diperkecil, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Tinggal klik di lembar kerjanya, kemudian skalanya diubah di bagian upscale. Misal kita ingin merubahnya ke angka 1:10.000, maka skala citra akan berubah. Kemudian tahapan berikutnya kita menambahkan kondisi bangunan yang ada di atas bidang tanah yang dimohon. Caranya dengan menggunakan menu katalog. Jika menu katalog ini belum ada di lembar kerja, kita tambahkan terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan file menu Windows, kemudian klik bagian katalog. Maka nanti ini katalog akan tampil. Kemudian sebelum kita menambahkan bangunan, pastikan lembar yang kita pilih itu berada di lembar kondisi bidangnya. Jika sudah, kemudian pada folder tempat penyimpanan file, kita klik kanan, kemudian pilih new, kemudian kita lanjutkan dengan klik new save file. Nah, pada namanya kita beri nama bangunan. Kemudian feature type-nya kita ubah menjadi bentuk polygon. Dan jangan lupa sistem koordinatnya kita ubah terlebih dahulu menggunakan KM ya dapat diusir. Jika sudah, maka dapat kita expand sampai kita menemukan zona 4.1. Kemudian lanjut klik OK. Maka nanti akan muncul layar baru namanya bangunan. Kemudian untuk menggambar bangunannya dapat dilakukan dengan cara klik kanan di layarnya, kemudian edit feature, start editing. Kemudian untuk mulai menggambar bentuk bangunannya, caranya pada tab editor ini di pojok paling kanan itu ada namanya icon create features. Ini cukup diklik saja, kemudian akan muncul tampilan window baru namanya create features. Kemudian pada kolom bangunan ini cukup diklik sekali. Nah, nanti dia icon create statement ini akan aktif. Ini window create features-nya dapat kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita dapat mulai menggambar kondisi bangunan itu sesuai yang ada di peta bidang tanah. Jika sudah selesai menggambar, pastikan kita mengakhiri sesi menggambarnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih finish sketch. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa kita stop bagian editingnya dengan cara klik di bagian editor, kemudian pilih stop editing. Kemudian kita simpan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini untuk bangunan sudah tergambar di atas bidang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengganti bentuk arsirannya sesuai dengan kondisi bidang tanahnya atau bentuk bangunannya.
apakah bangunannya ini termasuk perumahan atau rumah tempat tinggal, perdagangan, atau dia berupa bentuk jasa atau kantor. Caranya cukup klik di bagian layar bangunan di kotak sebelah sini, kemudian kita pilih edit simbol. Nah, ini tinggal kita rubah sesuai dengan bentuk arsiran yang ada di bagian keterangan. Misal sesuai dengan pita bidang tanah dan saat kondisi C8 ternyata kondisi bangunan itu digunakan untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka kita ganti pada bagian lain simbol. Nanti ini akan berbentuk garis-garis. Nah, garis-garisnya ini bisa menyesuaikan dengan ukuran angle-nya. Misal untuk bangunan rumah tempat tinggal itu bentuknya cross, maka pertama kita tutup dulu yang 90 derajat, kemudian kita tambah satu layar baru. Ini layar barunya yang bentuknya hanya garis horizontal, sehingga bentuk arsirannya itu berbentuk cross. Atau jika ingin dirubah bentuk jasa, itu kita hanya bisa mengganti angle dan layarnya saja. Jika kondisinya sudah sesuai dengan kondisi saat lapang, lanjut klik OK. Klik OK, maka bentuk arsiran bangunan akan berubah sesuai dengan keterangan dan kondisi saat dilakukan pengecekan lapang. Maka tahapan penggambaran peta existing telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya hanya tinggal mengganti informasi nama pemohon, terus kelurahan, kecamatan, dan letak bidang tanah beserta informasi titik koordinat. Jika sudah, maka kita dapat melakukan cetak atau print filenya sama seperti peta pertimbangan teknis, atau dapat kita ekspor juga menjadi bentuk sebuah PDF. Caranya sama seperti di peta pertimbangan teknis. Maka peta existing telah selesai digambar. Kemudian tahap berikutnya setelah kita selesai menggambar peta existing adalah kita mengecek apakah kondisi bidang tanah yang dimohon tersebut masuk ke dalam objek plan reform atau tidak. Caranya adalah dengan membuka file archive template tanah objek plan reform. Setelah file template-nya terbuka, langkah yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan memilih titik koordinat atau titik ikat yang telah kita gambar di AutoCAD sebelumnya. Caranya, pada layar poin kita klik kanan, kemudian pilih properti, kemudian sama seperti sebelumnya pada tab source, cukup diganti set data source-nya, menggunakan titik ikat atau titik koordinat yang telah kita gambar pada AutoCAD. Jika sudah, klik OK. Nah, titik akan terlihat pada bagian sebelah sini. Nah, ini artinya bidang tanah yang dimohon itu masuk ke dalam objek plan reform, sehingga perlu dikeluarkan dari tanah objek plan reform melalui SK yang ditandatangani oleh kepala kantor. Nah, dalam praktiknya, jika terdapat suatu saat nanti terdapat kondisi tanah yang dia bidangnya ini tepat mengapit di antara yang berwarna hijau dan berwarna yang putih, jika menimbul keraguan,
itu titiknya dapat kita perkecil untuk mengetahui apakah titik ini benar pas di warna hijau atau di warna putih. Caranya cukup sederhana, nanti tinggal diarahkan ke titik merah ini, kemudian size-nya cukup kita perkecil menjadi 1 atau 2. Nah, nanti biasanya titiknya akan terlihat sangat kecil. Dia itu mengapit di warna merah, di warna hijau maksud saya, atau di warna putih, untuk memastikan apakah dia tanah objek plariform atau bukan. Tapi berhubung titik merah ini berada tepat di warna hijau, maka dia termasuk tanah objek plariform. Kita kembalikan ke ukuran aslinya, yaitu 10. Ya sudah, ini tinggal kita mengganti titik koordinat atau titik ikatnya. Maka pembuatan peta pengecekan tanah objek plariform telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya adalah seperti biasa, mengeprint file ini dengan menggunakan icon print, atau kita dapat mengekspornya menjadi sebuah bentuk PDF. Maka pengerjaan peta pertimbangan teknis yang dimulai dari aspek, terus menggambar peta existing, kemudian pengecekan apakah tanahnya termasuk objek plariform telah selesai kita laksanakan atau lakukan.